saya di sini dalam 60 atau 90 menit ke depan kita memandu diskusi gitu ya. Jadi sudah dikenalkan tadi, saya adalah sekretarisnya Bu Prof. Sri di OHCC. Jadi kita akan memiliki dua narasumber yang hebat pada sore hari ini. Kita beruntung ada di sini. Di tengah-tengah kita nanti akan ada dua narasumber yang memang berkecimpung di bidang wildlife gitu, jadi satwa liar gitu nih. Jadi di pertemuan kali ini di podcast kita hari ini itu akan membahas tentang seluk-beluk satwa liar. Jadi bagaimana satwa liar itu ada di sekeliling kita, jadi kita tidak bisa menghindari itu. Jadi alam ini punya manusia, punya satwa liar gitu kan, punya habitat, punya lingkungan. Jadi kita bagaimana bisa bersama-sama untuk hidup bersama, berdampingan, tidak saling menyakiti, tidak saling menyerang gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa bersama-sama saling menjaga keseimbangan dunia ini antara manusia dan satwa liarnya. Jadi tidak ada pertengkaran, karena banyak sekali di Indonesia terjadi pertengkaran antara satwa liar dengan manusia, begitu. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kita nih bersama-sama akan belajar dari ahlinya, gitu nih. Jadi saya undang, silakan masuk Ibu Dr. Hewan Srikayati Widyastuti MSI dan Dr. Hewan Denny Ramdhani MSI. Oke, langsung saya kenalkan, beliau adalah Dr. Hewan Srikayati Widyastuti MSI, senior saya di FKH. Ibu Dr. Srikayati adalah seorang dosen di FKH Udayana sejak tahun 90. Jadi beliau sudah sangat senior. Bukan tua Bu ya. Nggak boleh bilang tua, karena ibunya masih selalu muda. Beliau menerima pendidikan sarjana di FKH IPB di Bogor. Dan meraih gelar masternya juga di bidang primatologi. Tahu primatologi? Monyet-monyet gitu ya. Di IPB juga. Dr. Sri pernah juga bekerja sebagai dokter hewan di perusahaan ekspor monyet. Nah, ini monyet yang diekspor. Kemudian dilanjutkan di peternakan sapi di Jawa Tengah selama setahun sebelum diterima di Udayana sebagai dosen. Selain mengajar, juga beliau aktif bertanggung jawab di Kepala Lab Interna, jadi ilmu penyakit dalam, beliau adalah Kepala Labnya sampai saat ini masih aktif. Selanjutnya narasumber yang berikutnya yang ganteng ini adalah Dr. Denny Ramdhani MSI, jadi beliau adalah seorang manajer dan dokter hewan di Pusat Rehabilitasi Satwa Liar Akuatik dan Non-Akuatik Yayasan Jaringan Satwa Indonesia, dulu namanya JAAN, Jakarta Animal Aid Network gitu ya. Namun berhome base di Bali. Sebelum meraih gelar magister di bidang kedokteran hewan di UNUD, Dr. Denny telah bekerja dengan satwa liar sejak 2016. Jadi pernah bekerja sebagai dokter hewan Dolphin Lord, kemudian di Pulau Serangan, dan melanjutkan karir sebagai wakil manajer Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera, Dharma Sraya, ya. Yayasan Asri Jojo Hadikusumo selama 2 tahun, dari tahun 2017 sampai 2019, dan sejak tahun 2016 aktif diundang sebagai pembicara di berbagai proyek publik dan kuliah umum di universitas maupun yayasan gitu ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Gitu ya. Jadi cukup perkenalan Ibu Dok ya. Oke. Gini, jadi ini ada presentasi dari beliau berdua, gitu. Jadi kita akan presentasi dulu sebelum berbincang-bincang nanti tentang satwa liar. Yang pertama mungkin Ibu Dokter ya, Dokter Sri. Boleh, silakan Ibu. Selamat siang menjelang sore. Ya, terima kasih. Kenal dulu ya. Saya tanya dulu, siapa yang nggak tahu satwa liar? Oh, tahu semua ya, nggak ada yang jawab. Definisi satwa liar. Ya, satwa liar
itu adalah binatang yang hidup di habitat alamnya ya. Jadi bukan yang di dekat manusia, apalagi dikandangin, diikat ya. Jadi yang di habitat alamnya itu satwa liar. Tidak ada intervensi manusia ya. Itu satwa liar. Banyak macam-macam ya. Itu yang salah satu yang saya ambil, ada harimau, ada apa lagi itu? Burung, ya ada monyet. Nah, itu juga kalau yang tahu paling kiri ya ini saya paling kenal banget itu ya. Taringnya panjang itu primata, kemudian gajah, ya macam banyak lagi ya. Yang jelas pokoknya binatang yang hidup di habitat alamnya tanpa ada intervensi manusia, itulah satwa liar. Nah, sekarang apa manfaatnya satwa liar? Ya, satwa liar itu bagi ekosistem ada manfaat SDA, sumber daya alam. Kan ekologi itu kan ekosistem itu kan ekosistem itu kan bukan hanya satwa liarnya tetapi juga habitat ya, lingkungannya. Nah, di situ ada air, ada kayu, ada daun ya, bahkan dari hewan juga itu sebagai obat-obatan. Ya, itu pentingnya. Kemudian untuk penelitian. Nah, satwa liar itu perlu diteliti. Banyak sekali hal-hal yang perlu yang bisa digali ya dari satwa liar. Nanti fungsi dan manfaatnya itu banyak sekali. Kemudian untuk pendidikan, ya. Jadi kalau satwa liar itu lestari bisa untuk sarana untuk pendidikan, pariwisata, ya kan? Jadi manfaat kita bacakan aja ya. Nanti kita kalau perlu waktu untuk ini diskusi untuk rekreasi. Kemudian dipanen juga kalau kelebihan, tetapi masih bisa bisa berkembang, dipanen boleh ya, bukan dilarang. Kemudian menjaga lingkungan. Ya, kalau tidak dilestarikan spesies punah, pasti sudah tahu. SDA tadi hilang, kemudian ekosistem rusak, kemudian untuk kesehatan manusia juga negatif ya. Kalau ada kita bisa rekreasi kan happy ya, jadi sehat. Enggak ada, kita enggak bisa ada rekreasi ya. Dampaknya ke kesehatan, ekonomi berkurang pasti. Sekarang apa usaha untuk melestarikan satwa konservasi didukung, ini dukung ini. Jangan mengkonsumsi hasil olahan dari satwa liar, mengedukasi supaya kesadaran untuk melestarikan satwa liar itu ada. Kemudian kalau ada kejahatan apa biasanya untuk satwa liar? Berburu ya, ada perburuan, laporkan kepada yang berwajib. Kemudian kebijakan pemerintah masalah pelestarian kita dukung. Nah, konservasi salah satu ya untuk melestarikan. Nanti boleh dan sambil ngomong-ngomong. Biar saya waktunya mungkin 1 detik lagi kali ya. Habitat, termasuk habitat bukan satwa liarnya saja, kemudian partisipasi masyarakat itu juga kita harus dukung sebagai salah satu kesatuan dari konservasi. Yang penting diperhatikan supaya satwa liar lestari, yaitu biologinya. Ya, pelajaran. Makanya ada penelitian, ada pendidikan supaya dijaga bisa tidak punah, lestari. Kemudian tingkah laku, perlu tingkah laku itu. Karena kalau tidak happy, ya makanya ada namanya animal welfare. Ya. Jadi ada kesejahteraan hewan. Salah satunya adalah menjamin bahwa tingkah laku hewan itu alamiah begitu, tidak dibikin-bikin. Jadi kalau memang ini harus pengkayaan ekosistem supaya hewan itu bisa mengekspresikan tingkah lakunya. Jadi itu juga perlu. Kemudian penyakit utama satwa liar, hati-hati, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Kalau istilah kedokteran itu adalah penyakit zoonosis. Ya. Jadi penyakit yang ditularkan dari manusia ke hewan atau sebaliknya hewan ke manusia. Nah, kalau satwa liar itu kalau tidak hati-hati, makanya tidak boleh memelihara satwa liar. Salah satu risikonya adalah ada penyakit zoonosis. Ya. Oh, sudah habis ya. Wah, ini pamer nih. Wah, saya pakai bios leopard itu ya. Ini di Bali Safari waktu itu saya diajak LIPI sekarang BRIN, itu ada teman saya yang reproduksi, mengkoleksi sperma dari hewan yang
diperkirakan akan langka 10 tahun. Jadi saya waktu itu koleksi sperma. Selain leopard, ada dari binturong, ada owa Jawa, ada rusa bawean. Jadi ini diambil spermanya. Mumpung dia tidur kan saya berani pegang. Coba kalau masih saya dia nggak terbius, takut saya. Apalagi kemarin ada berita di Rumania, kalau nggak salah Pak Karang, itu ada penjaga harimau, dia diterkam oleh harimaunya di kebun binatang, akhirnya meninggal. Saya nggak mau. Karena dia binatang tetap binatang, Ibu. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dr. Tuti. Tadi mungkin karena ceritanya di awal seru gitu ya, jadi waktunya udah presentasi. Ini panitianya ketat ini, waktunya harus. Oke, terima kasih Dr. Tuti sudah sharing. Ya, jadi manfaatnya, jadi satwa liar itu bukan ancaman ya. Jadi adalah teman kita seharusnya. Jadi kita bagaimana berdampingan hidup dengan satwa liar gitu kan. Karena manfaatnya banyak ternyata ya. Bisa sebagai sumber daya alam, tadi pendidikan, tadi ada dan banyak lagi tadi sudah dijelaskan. Saya lupa jadinya karena saking serunya tadi nonton Ibu. Oke, kita lanjutkan ke Dr. Denny. Ya, Dok, jangan banyak-banyak ngobrolin nanti supaya nggak dituntut sama. Nanti kalau saya sudah umurnya semakin dewasa akan semakin banyak cerita. Kalau sekarang ceritanya dikit. Ya, silakan Dok. Ya, terima kasih Ibu Tuti, dosen saya, Pak Karang juga dosen saya. Saya agak grogi sebenarnya karena ada di antara dosen itu gimana ya, takut disalahin ya. Ya, tapi akan saya coba sharing terkait dengan apa yang pernah saya alami dan pernah saya lakukan. Nama saya Denny, saya sebagai dokter hewan di Yayasan Jaringan Satwa Indonesia atau yang dulu dikenal dengan Jakarta Animal Aid Network. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Alhamdulillah, bagus. Terus ikutin kegiatan kami karena kami pada dasarnya concern terhadap isu-isu animal welfare, kesejahteraan hewan, tapi tapi itu kaitannya dengan satwa liar. Jadi banyak satwa dan perlu ada pembagian-pembagian. Ya, ini adalah bukan NK ya. Ini akta notaris kami dari Kemenkumham. Jadi kami adalah NGO resmi lokal dari Indonesia, asli Indonesia, ya. Terus kemudian kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau sekarang namanya sudah jadi Kementerian Kehutanan. Dipisah lagi ya. Beda kebijakan dan lain sebagainya. Tapi tetap kita concern terhadap isu-isu terkait dengan kesejahteraan satwa liar. Kita ada di 7 lokasi. Jadi 7 kerjasama di 6 lokasi. Jadi ada di Lampung. Itu bekerja sama dengan BBKSDA Bengkulu Lampung. Terus kemudian di Bandung itu kita bekerja sama dengan BBKSDA Jawa Barat. Terus kemudian kita ada di Kepulauan Seribu, itu ada dengan BKSDA DKI Jakarta dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Terus kemudian kita juga ada di Karimun Jawa, di Taman Nasional Karimun Jawa bersama dengan Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, itu di Surabaya dan Jember. Terus kemudian di Bali kita juga bekerja sama dengan BKSDA Bali terkait dengan satwa akuatik dan non-akuatik. Jadi di Bali kita beruntung karena kita punya satu-satunya pusat rehabilitasi mamalia laut dan satwa akuatik lainnya, penyu di Indonesia saat ini. Nah, kami bergerak di kesejahteraan hewan terkait dengan 5 prinsip yang nanti bisa dibaca, nanti akan bisa di-share, bisa di Google, di mana-mana ada, tapi penerapannya yang cukup sulit, ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan topeng monyet, terus kemudian monyet peliharaan. Ada yang pernah lihat topeng monyet sampai dengan hari ini? Lucu? Enggak? Oke, saya akan simpan itu, semoga jadi pertanyaan yang menarik nanti. Ada yang geleng-geleng pada saat saya bilang lucu, berarti ada sesuatu yang mungkin dia ketahui yang harus kita tahu. Topeng monyet dan monyet peliharaan ini jadi problem yang saat ini jadi isu, terutama kaitannya dengan penyakit zoonosis dan lain sebagainya, karena mereka hampir-hampir mirip problematikanya ya.
Nah, kalau topeng monyet itu adalah monyet yang dilatih, terus kemudian mengikuti perilaku yang diajarkan. Terus kemudian ada isu juga terkait dengan monyet peliharaan. Kecil, lucu, dipelihara, nanti makin besar, makin besar, makin besar, mulai gigit, mulai nyerang, dilepas. Ini akan jadi mencuri makanan di warung, di dapur orang dan lain sebagainya. Ini akan memicu konflik. Belum lagi nanti bisa menggigit orang. Apalagi kasus rabies di Bali yang tinggi dan lain sebagainya akan menjadi potensi. Apa kata Google tentang topeng monyet? Semua lengkap. Tinggal dicari tahu itu apa, kenapa dan lain sebagainya ya. Dulu topeng monyet sudah ditertibkan dari tahun sekitar 2013 kalau saya tidak salah, nanti kita lihat datanya. Dulu di kick off-nya oleh Pak Jokowi. Jadi ada 130 topeng monyet yang ditertibkan waktu itu ya. Dan ini jadi kick off. Nah, kenapa kemudian ini menarik? Jadi karena monyet itu sejatinya mereka kelompok ya. Anak itu akan selalu digendong sama induknya. Cara mendapatkan monyet di alam adalah dengan cara apa kira-kira? Kalau anaknya langsung diambil, induknya ngapain? Nyerang. Supaya induknya nggak nyerang apa? Dibunuh. Ini adalah foto X-ray yang kemudian menampilkan beberapa peluru senjata senapan angin yang bersarang di tubuh dari monyet ekor panjang itu sendiri. Setelah monyet itu kemudian, ini contoh ya, contoh dokumentasi beberapa monyet. Hampir semua monyet yang kami lakukan itu mesti ada aja yang seperti ini. Dan ini adalah sebuah keprihatinan dari sisi kesejahteraan hewan yang kemudian menghilangkan hak asasi kehewanan ya. Oke, monyetnya dibunuh, bayinya diambil, dibawanya kemana? Ke pasar ya, dibawa ke pasar terus kemudian kontak dengan hewan lain. Kontak dengan kelelawar, kontak dengan kucing, kontak dengan ayam, kontak dengan burung, kontak dengan apapun. Di sini kira-kira apa yang paling besar isunya? Adalah penyakit. Penyakit apa? Nanti akan kita lihat. Ya, dari pasar, tempatnya jorok dan lain sebagainya, dari satu pasar ke pasar lain, dari satu tangan ke tangan yang lain, dari uang yang dipegang untuk membeli ke pasar dan lain sebagainya, kalian bisa bayangkan itu perputaran dari apa yang telah kita beli dari pasar hewan. Nah, ketika topeng monyet atau monyet peliharaan dipelihara, dia diikat, dia dikandangkan di kandang yang sempit. Kalian dikandangin gitu mau nggak? Nggak ya? Kos-kosan aja ngeluh ya, nggak ada air, kamar mandi di luar aja ngeluh ya kan. Mereka kamar mandinya dalam tuh, murah lagi. Belum lagi mereka kadang diserang oleh hewan yang lain, misalkan anjing, digigit anjing ya sampai pelukannya sobek, sampai kita kemarin terakhir hampir puluhan bekas gigitan anjing karena orangnya sudah tidak bisa melakukan perawatan dengan baik. Infeksi kemudian dia mati. Giginya dipotong paksa, lidahnya disulut api, giginya dipotong agar tidak gigit. Pada saat proses pelatihan akan lebih mudah untuk dilakukan handling ya. Disulut sebagai mainan, ditempatkan di tempat yang jorok, bisa kena macam-macam ini ya. Ada tikus di sana, ada ada kotoran ayam di situ dan lain sebagainya. Kalian bisa bayangkan. Ngumpul sama dengan sampah, terus kemudian setelah itu penderitaannya nggak berlanjut, dipaksa untuk bermain. Latihan bermainnya gimana? Dia digantung, dia dicambuk, dipukul, dilaperin, disuruh berdiri, disuruh naik kendaraan sepeda-sepedaannya maksudnya, disuruh pakai topeng yang berat, segala macam yang mungkin pernah kalian lihat di topeng monyet itu semua menyiksa sebenarnya. Tidak ada konten hiburan, itu bukan merupakan sebuah kebudayaan karena itu turunan yang dulu pernah dilakukan sejak zaman Belanda, yang kemudian jadi topeng monyet itu dulunya itu untuk menghibur anak-anak noni-noni Belanda itu, ya. Terus kemudian itu yang berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi itu bukan sebuah kebudayaan daerah dan lain sebagainya. Dan ada daerah-daerah di Indonesia yang menjadi pusat-pusat pelatihan. Ada pelatihnya khusus. Monyet ini juga ada juragannya. Jadi bukan juga punya juragan 99 yang punya bus ya. Jadi monyet juga ada juragannya topeng monyet ini. Jadi satu orang punya berapa monyet, nanti di sistemnya sewa. Disewakan berapa, nanti dia dapat berapa, harus dibayarkan dan lain sebagainya. Terus kemudian hal ini menjadi keprihatinan. Mereka tidurnya di ruko-ruko, di emperan, mereka nggak sewa hotel karena hotel mahal ya. Tidur di jalan dan lain sebagainya, tempat itu dimanapun mereka bisa tidur, mereka akan tidur di sana sehingga sangat jorok sekali. Ya, 1 menit lagi, oke. Ya, kaitannya dengan penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia tadi sudah dijelaskan sama Dr. Tuti.
Nah, ini adalah salah satu contoh penyakit zoonosis yang kalau misalkan menginfeksi, contohnya adalah tuberkulosis yang kalau di monyet itu kasusnya seperti yang gambar sebelah kiri, kalau di manusia itu ada yang sebelah kanan. Dan ini kita bisa saling menginfeksi dan kasusnya sudah ada. Kegiatan kami ya ini ya, kegiatan rescue, rehabilitasi dan rilis satwa primata dari pasar burung, operasi gabungan, penyitaan, terus kemudian melakukan rescue, pemeriksaan kesehatan, kita lakukan rehabilitasi kandang khusus, resosialisasi, terus kemudian kita lepas liarkan kembali ke alam. Jadi itu siklus yang kami lakukan, tapi kami juga nggak akan bisa terus-menerus untuk melakukan hal itu ya, karena harus berhenti ini. Kalau enggak, kita seperti orang nggak akan pernah selesai permasalahannya. Kita tidak mau seperti itu. Terus kemudian itu kaitannya dengan monyet. Sekarang kita bicara tentang mamalia laut. Banyak kejadian mamalia terdampar, mereka juga bisa membawa isu zoonosis. Kenapa jadi ada terjadi hal yang seperti digambar? Karena wawasan dan edukasi dari orang tua yang kemudian ke anak-anaknya yang kurang. Kemudian ini yang perlu kita sadarkan agar tidak terjadi. Karena apa? Mamalia juga punya potensi penularan penyakit zoonosis ya. Mereka mamalia sama seperti kita, bedanya mereka hidup di air. Mereka punya TBC, mereka punya tuberkulosis, mereka punya salmonellosis yang menyebabkan penyakit tipes ya. Itu mereka cuma punya. Jadi kontak-kontak seperti ini jika ada kejadian harus hati-hati. Pada saat kejadian besar, nekropsi paus sperma terdampar, bagaimana kita mengajak orang untuk menghindari dan sebagainya, ini akan sangat penting. Nah, bagaimana pengamatan satwa liar di alam? Jadi ini adalah teman saya di Jatimulyo, Yogyakarta, Kulon Progo. Beliau adalah dulunya pemburu burung. Terus kemudian yang disadarkan oleh teman kami agar pemburu itu kan tahu segala macam perilaku ya. Dia berhenti berburu terus kemudian dia mendapatkan hasil dari pengamatan burung di alam. Saking taunya dia perilaku burung itu sehingga dia bisa berhenti berburu terus kemudian mengalihkan kegiatannya yang 1 juta 1 hari per orang untuk pengamatan burung gitu kan. Atau 300.000 gitu, lumayan kan kali 20 orang dan lain sebagainya kalau dia grup, itu menghentikan perburuan. Terus kemudian kayak di Bali itu ada Lovina, dan kita beruntung di Bali punya tempat ini sehingga itu bisa digunakan untuk dolphin wild animal watching ya. Itu bisa jadi alternatif edukasi yang melihat satwa liar di alam. Nah, terus kemudian ini adalah saya senang burung, saya senang mamalia laut. Saya nggak perlu ambil mamalia laut ke rumah saya nggak ada air di rumah ya, nggak cukup airnya. Terus kemudian saya juga nggak pelihara burung, saya sering saya tinggal takutnya mati, jadi hanya cukup saya foto, saya nikmati, terus kemudian saya pajang, saya print di kamar dan sebagainya, saya menikmati itu. Dan satwa liar itu tidak perlu harus dibawa, dipelihara, dibeli, terus kemudian dirawat, repot, makannya banyak, makan kita mahasiswa aja susah ya, apalagi harus rawat hewan. Lewat fotografi saja dinikmati, ini akan bisa jadi bahan edukasi yang baik. Kira-kira itu pemantik diskusi, nanti kita akan lebih diskusi lebih dalam. Terima kasih, selamat sore. Oke, beri aplaus untuk Dr. Denny, luar biasa. Singkat, padat dan banyak sekali materi sebetulnya yang ada di situ ya. Jadi mulai dari cerita yayasannya yang berkecimpung di dunia animal welfare, satwa liar gitu ya, sampai ke kegiatan-kegiatan yang sangat menarik tentunya ya. Jadi mungkin adik-adik nanti yang ingin bergabung, jalan-jalan ke hutan gitu, hunting ya, bukan berburu tapi berburu foto gitu ya. Berburu foto. Jadi ada yang menarik tadi yang saya dengarkan, mengingatkan saya kepada saya di tahun 2018. Ini mau cerita dikit nih. Kami Udayana diminta tolong oleh Asian Society of Conservation Medicine. Jadi saya ketua panitia waktu itu adalah para pakar konservasi dunia Asia Australia yang berkumpul di Hotel Bali Beach dulu untuk mengadakan seminar. Saya ketemu orang, ada peserta dari Ceko, mungkin dengar, Snedek Notek namanya, profesor. Saya ditepuk, terima kasih sudah menyelenggarakan ini. Tapi saya nggak suka sebetulnya acara ini katanya. Kenapa Prof? Saya bilang itu. Karena seharusnya kebun binatang itu tidak diadakan katanya. Ya, kenapa gitu? Karena kalau mau melihat burung, melihat kanguru gitu, kamu harus pergi ke Australia. Jangan kanguru dipaksakan ada di Eropa misalnya.
Kamu mau melihat burung beo, datang ke burung jalak Bali misalnya. Datanglah ke Bali. Jangan paksakan jalak Bali pergi ke Rusia. Kan gitu. Jadi taman burung itu kan begitu modelnya. Jadi kasihan katanya satwa liarnya kalau harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan iklim. Jadi saya setuju dengan Dok Denny, kalau kamu suka burung berkicau, tinggal datang ke hutan mana, kita lihat bird watching ya. Nah, kelompok itu juga melakukan itu dulu. Jadi 1 minggu mereka pergi ke pemutaran, di sana ada Taman Nasional Bali Barat, banyak burung, banyak ular, satwa liar banyak. Mereka berburu foto gitu ya. Jadi nanti sore ngumpul apa yang kamu lihat tadi siang selama perjalanan sehari di hutan. Jadi itu nampaknya seru sekali Dok ya. Ya, oke. Nah itu awal ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari beliau gitu ya. Jadi saya ingin mengajak berdiskusi nih karena untuk memperkaya kita gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperdalam nampaknya tentang satwa liar dan kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai manusia menyikapi berdampingan dengan satwa liar tersebut. Saya ingin bertanya ini kepada mungkin Ibu Dokter dulu, Ibu Dokter Tuti. Bagaimana mungkin cara kita sebaiknya sebagai Ibu mungkin menyarankan adik-adik kita yang ada di sini atau mungkin pemirsa yang ada di rumah nanti, bagaimana sih cara kita sebaiknya hidup bersama mereka, satwa liar. Jadi sebaiknya berdampingannya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan mungkin Ibu? Ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa peran kita itu seharusnya ikut melestarikan satwa liar. Ya, jadi jangan mengusik. Makanya kalau seandainya kita harus berdampingan dengan satwa liar, biarkan mereka hidup di habitatnya. 1, jangan diburu. Yang kedua, jangan dimakan. Kan kita kan kadang-kadang makan apalagi yang hal-hal yang baru gitu ya. Coba dimakan COVID itu kan gara-gara makan ini ya, makan satwa liar kan. Nah, COVID seluruh dunia kena gitu. Tapi sebetulnya ada juga yang dimakan nggak apa-apa. Kalau Anda mendengar di Sulawesi Utara, ada yang dari Sulawesi ini? Sulawesi Utara itu kelelawar dimakan, ya kan? Ada kelelawar, ada tikus, ada ini. Di Manado ya Bu ya? Manado. Pokoknya Sulawesi. Tomohon, oke. Tapi itu memang udah turun temurun ya, dari dulu udah ratusan tahun itu makan. Cuma memang kita harus hati-hati. Jadi pilihlah kalau memang itu harus cuma yang langka nggak boleh loh ya. Kalau yang langka jangan dimakan, jangan diburu. Kalau yang di Manado itu dipilih benar-benar kelelawar buah ya. Kemudian diambil juga tempatnya yang bersih ya. Dimasak yang benar-benar matang seperti itu. Ya, jangan dimakan. Kemudian habitatnya jangan dirusak. Ya, biar ya, jangan dipelihara. Nah, satu lagi, dipelihara. Karena bagaimanapun kita akan rugi kalau memelihara satwa liar itu. Pada dasarnya satwa liar itu mempunyai sifat yang liar ya, sifat alamnya liar. Katanya zina oke, pelihara. Suatu saat kalau ada hal yang memicu itu, sifat liar itu akan muncul. Makanya ada pawang hewan dimakan atau diterkam atau ditendang. Bahkan yang saya sedih banget nih, karena daerah dekat rumah saya dulu di Wonogiri, mungkin pernah dengar ya, dokter hewan, dia di Waduk Gajah Mungkur. Di situ didatakan gajah jantan. Nah, mungkin dia nggak begitu mempelajari tingkah lakunya ya. Gajah itu ada pada suatu saat nanti dia akan libidonya tinggi ya. Nah, pada saat itu ini dokter hewan ini baru lulus nih 3 bulan, kemudian kerja di situ, pas didatangkan gajah. Wah, dia happy banget gajahnya, dimandiin, ini terus dia foto-foto sama pengunjung itu kan. Selama sekian bulan nggak apa-apa. Pas hari naasnya itu gajah dimandikan, dia di depan gajah, pengunjung pada moto kan blitz begitu. Gajahnya ngamuk, langsung disambil itu dokter hewannya dibanting sampai semua.
oh keluar darah dari sini-sini akhirnya meninggal. Padahal nggak apa-apa, sehat ya. Jadi artinya begitu. Jangan dipelihara. Itu baru gajah. Belum lagi tadi dokter ini bilang ada penyakit zoonosis, pelihara monyet, TBC pasti itu. Ya. Dan apa lagi? Udah itu aja. Yang penting biarkan mereka alami ya. Iya, artinya bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan satwa liar itu kan, mari hidup bersama gitu ya. Jadi hidup berdampingan yang artinya mungkin tidak saling menjaga satu sama lain ya. Manusia tugasnya, manusia yang serakah sebetulnya ya. Ya Ibu ya, serakah, yang dimakan, kemudian habitatnya utamanya yang dirusak gitu kan. Kalimantan hutan dibabat, kemudian di mana-mana beralih fungsi gitu misalnya. Jadi awalnya hutan dijadikan perkebunan, awalnya jadi perkebunan, kemudian jadi perumahan. Kan gitu. Karena keserakahan manusialah kadang-kadang habitat satwa itu menjadi berkurang, sehingga mau tidak mau mereka menginvasi perkebunan kita, lalu ke pekarangan kita kadang-kadang ya. Nah disitulah terjadi pertengkaran. Ya, mungkin Dok Denny ada tambahan, bagaimana sebaiknya kita supaya bisa bersama gitu. Ya singkat Dok. Ya. Jadi kalau dari tadi Bu Tuti sudah banyak menjelaskan banyak hal ya. Kalau dari pandangan saya, jadi kalau namanya satwa liar ya, satwa liar itu kan kadang di hutannya, di alamnya, kadang dia keluar hutannya atau keluar kawasan begitu ya. Jadi salah satu cara untuk kita melakukan hidup berdampingan itu bisa dengan cara jangan membunuh, sebisa mungkin untuk tidak dilakukan kecuali memang sudah sangat membahayakan ya. Tapi sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan mengambil tindakan sendiri, membunuh dan sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan? Melaporkan dengan pihak terkait pemerintah. Kalau kita di sini ada namanya BKSDA Bali. Jadi BKSDA Bali akan mengawal ataupun melakukan evakuasi terhadap satwa liar tersebut. Jadi jangan kemudian satwa keluar terus kemudian itu dibunuh ya. Jadi kalau ada satwa liar keluar itu harus langsung dilaporkan. Nah kebetulan teman-teman mahasiswa di sini kan ada FKH-nya, ada FKH ya. Ada FKH itu ada namanya komunitas satwa liar Rothschildi. Jadi mereka itu punya tim rescue. Jadi di Udayana lewat FKH satwa liar itu dia ada tim rescue. Jadi kalau misalnya ada ular yang masuk di kos-kosan, itu mereka sampai punya call center itu. Saking niatnya untuk membantu dengan ketulusan hati tanpa dibayar gitu ya. Kalau minta ada bayar nanti kasih tahu saya biar saya tegur langsung. Ya, jadi di sisi lain mereka akan belajar melakukan bagaimana proses handling ular misalkan atau biawak dan lain sebagainya. Mereka juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Nanti juga mereka akan melakukan pelepas liaran di hutan. Jadi beberapa kali mereka koordinasi dengan saya karena saya dekat dengan Taman Nasional Bali Barat, beberapa kali melakukan pelepasan di Taman Nasional Bali Barat. Itu adalah contoh kecil yang bagi kita mahasiswa yang bisa kita lakukan. Contoh yang lainnya adalah misalkan tetangga kita pemelihara satwa liar misalkan gitu atau apa. Itu bisa dilakukan edukasi bahwa ini satwa liar berpotensi zoonosis, nanti akan menyerang dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita sadarkan mereka agar mereka dengan sukarela bisa menyerahkan satwa itu untuk dilakukan rehabilitasi dan dilakukan pelepas liaran. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, jadi nggak perlu hal yang besar, tapi hal-hal yang ada di lingkungan kita yang bisa kita lakukan. Ya. Bagaimana? Satu lagi Dok, jangan memberi makan mungkin ya. Ya. Ya, jadi kalau kita pergi di Bali sih masih diberikan makan malah. Jadi tamu-tamu saya komplain kadang ketika berkunjung ke Monkey Forest, di sana dilihat ada ubi berserakan. Oh ini dari mana datangnya, diberi makan, boleh. Tapi kalau nggak diberi makan nanti ke rumah-rumah penduduk nyari makan, saya bilang gitu. Oke, jadi karena mungkin habitat satwa liar di Indonesia, contohnya di Bali itu mungkin sudah sedikit rusak mungkin ya, sehingga tidak tersedia lagi sumber makanan untuk mereka, sehingga mau tidak mau harus diberikan makanan. Ada yang mudah, ngapain nyari yang susah ya? Ya itu. Ya ada makanan mereka datang.
akhirnya memicu konflik itu tadi, orang diserang dan lain sebagainya. Karena makanan di hutan bukan tidak ada. Yaitu kalau kalian di depan kosan ada warung mie, ngapain harus 1 kilo nyari warung gitu ya kalau udah kelaparan kan? Ya, kayak monyet ekor panjang itu mudah terhabituasi ya. Jadi mereka mudah terhabituasi, terus kemudian itu yang menarik mereka ke pinggir jalan. Jadi sebisa mungkin ini jangan melakukan pemberian pakan, itu sangat setuju sekali dengan Dokter Karang. Karena ketika kalian lempar makanan, kalian yang cuman lewat, yang kena efeknya bukan kalian. Yang kena efeknya adalah orang sekitar situ. Karena mereka yang akan didatangi, udah tahu rasanya extra jos, minuman-minuman, Fanta, apa segala macam itu ya, enak, manis ya. Nah itu hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dan kita bisa edukasi ke masyarakat. Oke, jadi selain dia merubah habit perilakunya jadinya ya, jadi terbiasa makan apel gitu kan, karena atau jeruk atau semangka yang gampang dicari karena saya lihat di ubi atau ubi, semangka, jeruk itu yang biasanya rusak-rusakan di pasar dibawakan ke baik hatinya orang ini sebetulnya ingin membawakan sampah yang ada di pasar, buah-buahan dibawa ke area habitatnya monyet. Contohnya di Karangasem namanya Bukit Gumang. Ada pernah lewat Karangasem? Itu setiap siang hari jam 10 jam 11 itu ada satu orang yang membawa kampil isinya penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan busuk, setengah busuk masih bisa dimakan oleh monyet. Itu akan merubah perilaku monyet itu. Dan karena monyetnya kenyang, itu apa yang terjadi kira-kira? Monyetnya kenyang, kemudian tumbuh dengan baik, reproduksinya meningkat. Ya, jadi dengan disediakan makanan itu Nutrisinya jadi terpenuhi. Nutrisinya terpenuhi gitu kan. Kalau satwa liar itu kan ada musimnya ya, musim beranak, musim bertelur gitu ya. Kalau dikasih makan terus, nutrisinya akan semakin bagus, jadi beranak terus tuh, ya. Ya. Populasi susah kontrolnya kan ya. Iya betul. Jangan sampai nanti orang berpikir bahwa monyet itu banyak, karena kalian lihat banyak di pinggir jalan. Padahal kalau masuk hutan itu nggak ada monyetnya, karena semua ketarik ke pinggir jalan, karena di sana banyak makanan. Jangan sampai model-model seperti ini memunculkan paradigma kenapa jadi kalau di dunia internasional monyet ekor panjang yang kalian lihat sehari-hari itu udah statusnya endangered species, sudah satwa dilindungi. Tapi di Indonesia masih dalam proses pengkajian, penghitungan populasi dan lain sebagainya karena mereka banyak subspesies endemik juga. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian jadi ini kita jangan sampai nanti kita malah memberikan pesan yang negatif gitu ya, dalam arti dikira banyak padahal di hutan udah nggak ada. Iya. Nah itu mungkin, ya silakan Ibu. Jadi tentang tadi temannya Dok Karang bahwa ini monyetnya kok dikasih makan, ada sisa-sisa singkong ya ubi yang berserakan. Jadi begini, ini karena saya memang berkecimpungnya di situ di Mangke Forest Ubud itu memang dia bukan benar-benar alami liar begitu. Jadi masih semi karena memang dipakai tujuannya untuk pariwisata. Jadi supaya mendatangkan turis. Nah, kemudian dikelola juga karena batas dari habitat itu kan tidak mungkin nambah. Sementara tadi kan kalau dia ini terus beranak. Jadi monyet ekor panjang itu kira-kira 5 bulan bunting ya. Itu nanti kalau sudah melahirkan akan terus banyak sekali. Dalam 1,5 tahun itu kami menghitung populasi itu meningkatnya luar biasa. Jadi begini, diberi makan itu supaya mereka agak terkontrol ya di tempatnya di situ. Karena kalau tidak, habitatnya cuma sedikit, masuk ke hotel, masuk ke rumah makan. Nah satu. Yang kedua, supaya populasinya tidak, memang gizinya kan jadi bagus ya, monyetnya kesehatan. Supaya populasinya tidak berkembang dengan cepat, diadakan program untuk kontrol populasi ya. Jadi selama ini supaya tidak kekurangan sumber, habitatnya juga tidak menjadi sempit. Jadi salah satunya kalau pada monyet ekor jantan itu dilakukan vasektomi ya. Tapi tidak dikastrasi ya. Kalau dikastrasi itu artinya diangkat testisnya atau kan padahal dulu di testis itu hormonnya untuk ini. Mosok kita kejem banget dia nggak bisa menikmati hidup kan itu ya. Biarkan dia indohoi gimana tapi nggak akan beranak kan itu.
nggak akan, spermanya nggak akan. Kemudian yang betina kita lakukan tubektomi dan sekarang pakai teknologi yang agak tinggi, pakai endoskopi. Jadi cuma dituris sedikit, memasukkan catering, kemudian kamera, nanti ada digambar, kemudian dibakar itu tubanya, sehingga dia walaupun menghasilkan sel telur tidak akan masuk sampai ke situ yang tadi jantan betina. Jadi artinya dengan kontrol populasi di bangkai forest Ubud itu tidak takut, tidak khawatir kalau dia akan berkembang banyak sehingga habitatnya berkurang. Oke. Mungkin di satu tempat seperti yang diceritakan Ibu Dokter tadi, bahwa karena sudah dikelola dengan baik gitu kan, jadi satwa liar yang semi liar gitu ya. Monkey forest itu satwa liar yang tidak sepenuhnya liar Ibu ya. Nah jadi kita mungkin sedikit berbeda perlakuan karena dia hampir mirip zoo sebetulnya ya. Cuman zoo yang berkeliaran gitu masih bisa. Oke ya, itu mungkin manfaat kita kenapa tetap penting untuk menjaga satwa liar tetap di habitatnya. Jadi bagaimana kita penting menjaga hutannya tetap lestari, seperti membuat taman nasional misalnya, sehingga orang nggak boleh masuk ke situ sembarangan nebang-nebang kayu, sembarangan masuk hutan untuk membangun rumah di situ, berkebun, itu kan nggak boleh. Jadi itu pentingnya negara kita membuat semacam konservasi gitu, jadi ya taman nasional itu untuk menjaga habitat alami sebetulnya untuk satwa-satwa liar kita. Itu nih. Nah kemudian ada pertanyaan nih Dok. Kalau kita melihat satwa liar terdampar atau terluka misalnya, apa yang harus dilakukan nih untuk Dok Denny nih kayaknya? Apa yang sebaiknya kita masyarakat lakukan untuk kalau kita menemukan satwa liar yang terluka misalnya? Ya, kalau untuk ada satwa liar yang terluka, kita biasanya dokter hewan itu terkoneksi ya. Jadi dokter hewan itu ada di mana-mana. Ada yang praktek, ada yang punya klinik, ada yang praktek mandiri di rumah, ada yang punya klinik, ada yang seperti kami di yayasan, di NGO, terus kemudian ada di universitas kayak misalkan Bu Tuti dan para dosen yang lainnya. Hal-hal ini bisa dimanfaatkan sebagai koneksi. Jadi ketika mendapati hewan-hewan ini terdampar, bisa dilaporkan ke dokter hewan terdekat agar dapat dilakukan proses penanganan. Dan kalau itu merupakan satwa liar yang dilindungi ataupun satwa liar yang memang ada di sekitar rumah, di sekitar kawasan, di jalan mungkin ketemu ya, itu bisa dilaporkan langsung ke BKSDA. Karena secara hukum di Indonesia ataupun perlindungan itu adalah BKSDA di bawah naungan dari BKSDA Bali. Jadi bisa dikomunikasikan. Jadi kalau misalkan nanti ada kejadian mamalia terdampar misalkan di pantai mana, lagi main di pantai ya, foto-foto mungkin lagi ya hangout gitu kan, bahasa gaulnya hangout ya, atau ini melali ya jalan-jalan ya di mana, terus kemudian tiba-tiba ada kejadian terdampar. Pada dasarnya itu juga bisa dikontakkan ke kami ya, Jakarta Animal Network, atau kita ada Instagram ya sekalian Jakarta Animal Network. Iya, biasanya kami akan merespon DM yang masuk. Jadi kita ada 2 Instagram yang aktif. Yang pertama itu jaan.indonesia, terus kemudian yang kedua adalah Jakarta Animal Network. Biasanya kalau ada kejadian-kejadian terdampar, satwa liar terluka di alam dan lain sebagainya, itu bisa nanti dikirimkan ke sana, kemudian biar kita tanggapi, dalam arti menanggapinya mungkin tidak bisa secara langsung, tapi kami akan mencoba untuk mengkomunikasikan dengan tim medis yang ada di sekitar sana, dengan kolega kami dokter hewan, sehingga satwa tersebut bisa diselamatkan. Dan yang lebih penting adalah untuk mamalia laut itu ada namanya BPSPL. Jadi BPSPL itu, kalau tadi BKSDA itu kan Kementerian Kehutanan. Kalau BPSPL itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjembatani atau yang bertanggung jawab terhadap kejadian mamalia terdampar, terus penyu terdampar, terus kemudian jenis satwa akuatik lainnya ya, termasuk nanti buaya juga ya. Tapi bukan buaya di ruangan ini.
buaya yang ada di sungai, buaya muara gitu ya. Jadi segala macamnya. Jadi yang menarik adalah karena ada transisi pemerintahan, dulu kan semua satwa akuatik dan non akuatik itu di KLHK. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kementeriannya sudah dipisah, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi untuk pengurusan satwa kita masih belum tahu nanti ke depan seperti apa, apakah di kehutanan atau lingkungan hidup. Tapi kalau dulunya akuatik juga masuk di lingkungan hidup. Tapi sekarang sepenuhnya akan ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nanti akan ada masa transisi di 2025, daftar satwa dilindungi di P106 juga akan direvisi dan akan dipisah. Mana satwa akuatik dan mana satwa terestrial. Dan ini menarik untuk kita terus lihat dan bagaimana kita berkoordinasi. Ya, oke, lengkap sekali jawabannya ya. Jadi dilaporkan gitu ya kalau ada satwa liar yang terluka atau butuh bantuan kita, segera laporkan ke yayasan atau ke pemerintah yang mengurusi itu ya. Nah tadi di presentasinya Dr. Tuti dan termasuk Dr. Denny juga ada isu perdagangan. Jadi kenapa Ibu tadi jangan dimakan gitu kan? Atau jangan dipelihara karena efeknya kalau kita memakan itu atau kita memelihara satwa itu akan diburu. Satu diburu untuk dimakan dagingnya, dijual. Yang kedua diburu untuk dipelihara. Nah jadi mari kita bersama-sama menyuarakan itu ya adik-adik. Stop pelihara dan konsumsi satwa liar. Jadi dengan begitu tentu ya akan menimbulkan tantangan segala macam. Nah menurut Ibu kira-kira tantangan utama dalam mengatur perdagangan satwa dan perburuan itu seperti apa sih selama ini? Ya. Sebetulnya memang seperti Dokaran bilang tadi, manusia itu paling serakah. Paling serakah, cerdik tapi serakah gitu ya. Orang sudah punya kehidupan sendiri, kenapa mengusik kehidupan satwa kan begitu. Ya. Nah, yang selama ini menjadi masalah kenapa satwa liar itu berkurang itu bukan habitatnya yang rusak, bukan itu yang utama. Kalau habitat rusak, kadang-kadang bisa dilakukan kan reboisasi, misalnya jadi kembali lagi batas mungkin diperlebar di wilayah nggak apa. Tapi yang paling membuat satwa liar itu cepat turun populasinya adalah perburuan. Nah, perburuan itu siapa? Manusia kan gitu ya. Jadi biang keroknya itu sebenarnya manusia. Makanya ini yang di sini, yang ada di sini adik-adik terutama adik-adik ya, kalau profesor saya nggak berani saya. Tolong peduli satwa liar ya. Salah satunya itu jangan mengusik. Dukung program pemerintah konservasi. Karena tadi kan manfaat satwa liar banyak banget. Ya, kerugiannya banyak banget juga. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini sudah punya mental sayang sama binatang, pasti ikut melestarikan baik satwa liar maupun habitatnya. Nah sebetulnya selama ini yang saya dengar nih ya Pak Dokarang ya, kenapa sih kok perburuan liar itu banyak? Itu ternyata banyak juga permintaan. Nah itu kan manusia lagi. Banyak permintaan. Ada yang mau dagingnya, ada yang mau bulunya, ada yang mau taringnya, macam-macam. Itu ya pasti orang-orang yang kaya ya katanya untuk gengsi juga ya. Wah di rumahnya terpasang ini atau di kemana-mana bawa kalung taringnya harimau misalnya, ya itulah permintaannya. Kemudian yang kedua akses untuk ke sana itu gampang gitu. Jadi sebetulnya ini Pak Denny ini pemerintah nih ya bikin aturan yang memang benar-benar dijalankan supaya pengawasan itu jalan supaya kalau perlu hukumannya berat. Nah sehingga orang jadi jera kan begitu ya. Kalau ini saya nggak memungkiri kalau Anda buka ini sekarang kan medsos ya, media sosial itu perdagangan menawarkan satwa liar tuh banyak loh, ya. Kemudian ya kadang-kadang saya punya teman ini, saya nggak ini yang buka rahasia ya. Saya punya teman dulu, tapi dulu udah lama sekarang nggak tahu sekarang udah nggak. Dia mau penelitian kukang, tahu kukang kan? Kukang tuh binatang yang hidupnya malam nokturnal, nah itu mau diambil genetiknya pemeliharaan. Susah kan nyari. Akhirnya apa? Dia kontak-kontak, ya itulah black market istilahnya gitu ya. Dapat walaupun harganya mahal itu. Nah seperti itu masih banyak.
Tuh, jadi. Ya, tantangannya manusia itu sendiri sebetulnya ya Bu ya. Jadi kalau kita bisa menyadarkan pembeli sebetulnya, karena ada permintaan disitulah ada perburuan kan gitu ya. Jadi ada siklusnya di black market itu. Iya. Nah, itu peran media sebetulnya ada ya. Jadi peran media itu ada dua sebetulnya. Peran dia menjual, memasarkan karena ada medsos, ada Facebook, ada marketplace, ada. Jadi lebih mudah orang memasarkan. Tapi kemarin minggu tidak berita landak Bali. Ya. Ya, jadi bagaimana kita sebetulnya Dok, menurut Dok bagaimana memanfaatkan media juga untuk mengcounter itu isu-isu pemeliharaan satwa liar yang dilindungi dengan mungkin bisa cerita sedikit. Ya, jadi ini kaitannya dengan perdagangan satwa. Ini juga jadi concern kami untuk mengingatkan pemerintah bahwa perlindungannya harus semakin ditingkatkan. Dan itu juga sekarang sudah berjalan. Jadi kalau sebelumnya terkait dengan aturan, hukuman dan lain sebagainya itu kan diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Nah, sekarang ada undang-undang baru namanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Itu baru banget yang kemudian ada ancaman hukumannya sudah ditingkatkan. Silakan dibaca untuk melihat itu, tapi itu adalah revisi undang-undang setelah sekitar 32 tahun ya. Setelah sekitar 32 tahun. Banyak sekali sudah satwa yang hilang, tapi itu adalah langkah kita yang lebih baik ke depan ya. Nah, terus kemudian tadi perdagangan ya. Perdagangan itu kan siklusnya apa kira-kira? Yang pertama, ada enggak yang dari sumbernya dulu? Pemburu. Pemburu ke pasar, ada yang beli. Ada yang beli nanti dijual lagi ya, ada reseller istilahnya, ada resellernya lagi, ada reseller lagi sampai nanti dia rawat atau apa. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perdagangan, tapi karena kalau misalkan kita hanya bergerak di pengawasan, regulasi, ini kan jumlah orangnya juga terbatas. Ya, dan mereka akan masuk, pedagang-pedagang itu akan masuk di jam-jam istirahat. Di jam-jam istirahat, di jam-jam para pengawas juga mungkin pada saat lagi briefing ataupun apapun, dan itu kan manusiawi ya. Di situ mereka masuk. Belum lagi nanti ada sesuatu hal yang lain yang bisa menimbulkan masuk. Kalau memang sudah terlanjur masuk dan lain sebagainya ya itu harus ada regulasi khusus terkait dengan bagaimana nih kalau misalnya satuannya sudah di dalam, kadung di dalam gitu. Dia sudah lewat karantina, dia sudah ini tahu-tahu ada di pasar gitu yang orang masih tidur tahu-tahu besoknya udah ada di pasar gitu kan. Ini yang sampai dengan saat ini sangat sulit. Karena kenapa? Masih ada pembeli. Ketika pembeli ini bisa dihentikan, pemburu tidak akan nangkep. Karena apa? Nangkepnya susah. Nggak ada yang beli. Kalau dia nangkepnya susah, harganya mahal, dijual, ada pembeli, terus siklus perdagangan akan jalan. Terus kemudian bagaimana peran media sosial. Jadi untuk mengcounter itu adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan upaya-upaya yang lebih edukatif ya. Lebih edukatif. Jadi kalau misalkan nanti kemarin ada kasus landak, terus kemudian itu viral dan lain sebagainya. Sebenarnya di daerah Jawa pun kayaknya ada itu warung sate landak dan lain sebagainya. Kok itu nggak diapa-apain gitu ya. Jadi itu lagi salah satu yang lagi in sekarang adalah kalau misalkan kita laporkan itu tidak ada tindakan, diviralkan, itu biasanya pasti langsung ada tanggapan dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang menarik yang kemudian kita bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, terus kemudian kalau ada hal lain yang tidak terekspos, ini juga sebaiknya diviralkan gitu. Jadi biar semua kita tahu dan ke depan kita harus ada perbaikan tentang sistem ini agar tidak berlanjut. Jangan sampai nanti Indonesia dicap sebagai negara pembantai, negara pengkonsumsi, negara penular sumber zoonosis dan lain sebagainya. Ini ke depan akan jadi challenge kita ya. Terutama teman-teman mahasiswa yang sekarang. Sekarang senior-senior kita udah banyak yang pensiun. Jadi kalau misalkan yang pensiun ini kemudian kita tidak regenerasi dengan fresh pemikiran yang baru, kemudian tindakan-tindakan baru, itu kita bisa mengulang mungkin 30 tahun yang ke belakang gitu ya. Kalau enggak regenerasinya itu cepat berjalan. Makanya pos-pos ini harus diisi gitu. Pos-pos ini isi kekosongan. Jadi kalau enggak ada ahli di mana, masukin ke sana, dalamin ke sana. Enggak ada yang banyak ini tentang satwa liar sementara isunya sedang ramai dan sebagainya. Kita punya
bisa bikin konten dan sebagainya. Buat konten-konten edukatif, animal welfare, cara memelihara hewan kesayangan seperti apa, satwa liar yang tidak boleh dipelihara itu apa dan lain sebagainya, sehingga masyarakat yang tidak tahu jadi tahu apa yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Karena standarnya itu sebenarnya cuma satu, tidak tahu. Tidak tahu ini ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang benar-benar tidak tahu. Caranya kan enak tuh, yang udah dikasih tahu. Ada acara Udayana OHCC gitu ya, udah di-share gitu kan, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, kan sama gitu. Yang nggak tahu diingatkan, yang nggak tahu dikasih tahu, dan kita saling bisa ngasih tahu kan gitu. Ya, oke. Jadi media ya, jadi kontennya menurut Dok Denny adalah konten positif buat hal-hal yang menarik tentang satwa liar ya. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang takut dengan konten negatif, seperti kemarin ya, nanti pelihara landak kamu dipidanakan, dipenjara gitu kan, akhirnya dilepas semua satwa liar yang dia punya. Karena takut ya, takut melapor, akhirnya dilepas liarkan. Jadi banyak ditemukan setelah sedang viralnya itu banyak ditemukan, apa klasik itu bahasanya? Landak ditemukan, mungkin dilepas oleh pemiliknya atau satwa-satwa liar yang lain yang seharusnya dilindungi, akhirnya dilepas, ditemukan warga, ini ada satwa liar dilindungi. Nah mungkin itu efek dari berita-berita negatif. Jadi medsos itu memegang peran yang sentral saat ini ya. Jadi adik-adik Gen Z ini, Gen Z. Jadi paling paham itu. Jadi dengan adanya media sebetulnya selain tadi dampak buruknya adalah perdagangan, tapi juga kita berusaha ini yang hadir di sini harus mensosialisasikan karena kita tahu bersama dampak negatif atau daripada satwa liar itu kalau kita pelihara, misalnya ada zoonosis tadi, kemudian ada penyakit-penyakit yang berbahaya untuk ternak kita atau untuk manusianya sendiri gitu ya. Banyak sekali risiko yang dibandingkan senangnya, apalagi ada risiko hukuman tadi ada peraturannya. Nah dengan begitu perdagangan akan berhenti, otomatis perburuan akan berhenti sehingga satwa liar bisa hidup lestari. Gitu ya. Nah itu mungkin, kemudian ada satu nih concern tentang konservasi sebetulnya. Jadi konservasi itu seperti apa sih Dok Denny? Mungkin bisa diceritakan? Ya konservasi itu menurut saya ya, kalau dibahasakan itu ada pengertiannya, tapi saya coba menyimpulkan, mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang lebih, bahasa ini ya, bahasa sederhana bahwa konservasi itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga alam beserta isinya. Kalau yang saya lihat itu ya. Jadi bagaimana kita menjaga alam beserta isinya yang tadi disampaikan oleh Bu Tuti. Kalau hutannya rusak itu dilakukan reboisasi. Kalau misalkan itu ada habitat yang terganggu dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Contoh kegiatan konservasi yang harusnya kita bangga pada saat ini ada di Bali itu adalah konservasi jalak Bali. Ya, saat saya masuk kuliah di UNUD 2010 itu jalak Bali itu sudah punah di alam. Sekarang populasinya sudah sekitar 300 sampai 400-an, saya lupa, di alam. Dari hasil pelepas liaran dan sebagainya yang kita istilahkan reintroduksi. Jadi kalau dulunya pernah ada di habitat itu, terus kemudian dia secara story ada di situ, ada populasinya yang kemudian bisa dikembangbiakan secara alami di alam, kemudian kita lepas liarkan, itu istilahnya reintroduksi, mengenalkan kembali terhadap spesies yang sudah punah di tempat itu. Nah itu berhasil, jadi itu berhasil dan yang melakukan bukan kita yang pertama, tapi negara lain. Ya, jadi Jepang salah satu suksesor breeding jalak Bali, kemudian dipulangkan ke Indonesia, diadaptasi bagaimana cara pengembangbiakannya, terus kemudian banyak peternak-peternak lokal Indonesia yang kemudian melakukan kegiatan breeding itu sendiri.
Terus kemudian dari anakan-anakannya itu dibesarkan, terus kemudian jadi indukan yang bagus, terus kemudian dilepas liarkan. Mungkin yang survive jadi satwa liarnya bukan indukan yang dilepas, tapi adalah anak-anaknya yang dilepas. Bikin sarang di pohon, bertelur, terus kemudian menetas, terus kemudian mereka akan liar, makan makanan alam yang ada di alam, nutrisinya akan semakin baik dan lain sebagainya. Ya, kegiatan breeding ini juga sangat baik dilakukan, terutama untuk spesies-spesies yang sudah hampir terancam punah. Ya, tapi breeding ini juga harus kita batasi dalam arti kalau misalkan satuannya masih ada berarti kan urgensinya tidak ada. Jadi bisa kita proteksi habitatnya. Karena nanti kalau semua orang berpikir breeding termasuk yang satuannya juga masih banyak itu juga di breeding, nanti akan ada overpopulasi dan kelimpahan populasi di alam yang kemudian merusak spesies lain. Ini yang tidak bisa kita rasakan, ya. Tapi nanti kita bisa rasakan itu tahu-tahu orang tuanya misalkan punya kebun, punya tanaman, tiba-tiba serangganya banyak dan sebagainya. Karena apa? Predator serangganya udah nggak ada. Hal-hal yang ini yang apa ya? Kita nggak bisa merasakan langsung, tapi dengan adanya overpopulasi di alam itu akan menghilangkan beberapa spesies yang kemudian tadinya adalah predator untuk masalah yang ada di situ. Ini juga penting ya, bagaimana kita konservasi terus kemudian breeding untuk spesies-spesies yang memang sudah terancam punah ataupun sudah punah, pengembangan teknologi dan sebagainya. Tapi dipertimbangkan untuk breeding yang memang populasinya sudah ada dengan cara kita menjaga hutan beserta isinya. Oke, jadi komplit ya. Konservasi itu seperti itu ya. Nah, ada satu desa ini yang menarik tadi dengan di Gianyar, kalau salah saya lihat di Instagram tapi nggak ketemu, saya telusuri. Desa dengan jalak Bali yang lepas itu di mana? Ada yang tahu ya? Di mana, Bu? Jadi desa itu jalak Balinya itu keliaran di sekitarnya. Jadi itu di Gianyar apa di mana ya? Saya waktu itu diundang ke sana pelepasan jalak Bali. Siapa namanya? Bukan cowok, Bayu. Ya. Satu lagi Sugiarto Deta itu. Nah, itu ada di Tabanan ke sana lagi. Dia panas masih ke sana. Saya lupa namanya apanya itu. Ada sekarang Kampung Jalak Bali. Ya. Waktu pelepasan itu saya ikut. Saya diundang karena dekat sama Bayu sama Sugiarto Deta itu. Jadi sekarang di situ kalau mau ke sana itu di rumah-rumah penduduk itu sudah burung itu sudah menyebar dan ada seperti awik-awik gitu ya, tidak boleh memburu kalau itu kena. Jadinya akhirnya sekarang udah mulai banyak. Ya, artinya dalam konservasi itu sebetulnya karena kita di Bali tidak punya hutan yang luas, mungkin bisa dilakukan di sekitar pekarangan dengan membiarkan mereka hidup berdampingan dengan kita, kan gitu. Jadi menjadi daya tarik wisata malah. Itu kenikmatannya beda. Gitu ya, dengan ada burung Bali Miner, ikon itu. Ikonnya Bali, jalak Bali yang matanya biru, pernah lihat? Ada yang jalak yang matanya kuning, ada jalak yang matanya biru. Yang matanya biru inilah bangsawan sebetulnya. Darah apa? Mata biru. Darah biru dan darahnya mungkin biru ya, Doy. Darah biru. Jadi matanya biru, cantik sekali burung itu. Itu endemik, jadi hanya di seluruh dunia itu hanya ada di Bali. Ada di Bali. Ya. Dan itu ada di Taman Nasional Bali Barat. Ya, di sana banyak lepas. Kalau mau ke Gilimanuk, mampir di pertigaan itu, sebelah kiri ada kantor apa itu? TNBB ya, Taman Nasional Bali Barat. Di situ banyak sekali lepas burung jalak Bali. Nah itu yang mungkin dipakai tadi konservasi di situ ya. Oke, karena waktu sudah. Terus dikabarin nih silang-silang itu belakang. Ternyata kalau ngobrol gitu asik ini nggak terasa waktu berlalu ya. Panitianya. Jadi saklek sekali. Kita tidak terasa sudah 60 menit berarti ini. Kita ngobrol nggak terasa. Jadi terima kasih banyak untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Beri plus lagi sekali. Sebelum ditutup. Oke, sebelum ditutup. Saya minta 1 menit aja ya, untuk adik-adik yang datang ini. Saya harap punya medsos masing-masing. Nah, ini salah satunya sebar. Ya. Apa kayak YouTube, apalagi yang sekarang tuh TikTok atau IG. Nah, saya juga punya YouTube, harus di subscribe. Oke. Nanti ini salah satunya mau saya ambil, saya masukkan ke YouTube saya. Jadi kalau sebarkan ini ya,
yang Dok Karang bilang tadi yang positif ya, jangan yang black market segala macam. Jadi dengan demikian Anda berperan di dalam pelestarian satwa liar dan ekologinya. Ya, makasih. Ya. Nah, 30 menit ke depan saya sudah banyak nanya nih. Jadi kita lempar ke audien ini, adik-adik atau hadirin silakan mengusulkan pertanyaan untuk kedua narasumber kita, jangan ke saya ya. Oke, boleh nanya ke saya, nanti saya teruskan ke beliau berdua. Silakan, angkat tangan. Silakan, Dek. Perkenalkan diri dan pertanyaan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imadi Ari Mas Winanda dari Universitas Hindu Indonesia. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber tadi mengenai penyakit zoonosis tadi. Mungkin bisa diberitahukan bagaimana sih gejala atau tanda-tanda jika tertular penyakit zoonosis itu, dan bagaimana langkah awal untuk menangani jika terinfeksi atau tertular penyakit zoonosis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih adik dari Unhi. Wah, kuning nih, kira-kira Golkar. Selanjutnya, adik yang depan. Ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Merta Adnyana. Saya merupakan salah satu perwakilan dari Universitas Hindu Indonesia. Mungkin tadi sudah banyak dipaparkan berkaitan dengan penyakit zoonosis dan juga beberapa elemen-elemen berkaitan dengan perdagangan, pemeliharaan dan juga konservasi dari satwa liar. Nah, pertanyaan saya mungkin ini berkaitan menyambung dari pertanyaan salah satu mahasiswa saya. Dan kebetulan juga saya bidangnya dari kedokteran tropis begitu. Kita ketahui bersama bahwasannya beberapa kasus di TikTok abis itu dan sampai saat ini juga saya lihat bahwasannya masih banyak sekali ada yang namanya perdagangan ular ya, yang salah satunya beberapa penelitian menyebutkan bahwasannya mengkonsumsi darah dari ular itu sendiri itu bisa meningkatkan stamina, bahkan meningkatkan tanda kutip untuk reproduksi dari sisi manusianya sendiri. Yang kedua, untuk sisi konservasi dari si ular itu sendiri ini sudah banyak dilakukan, tetapi saya rasa di media sosial ini jatuhnya itu salah satunya di TikTok ya, itu banyak sekali dijual begitu saja. Ya, seperti ular kobra dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwasannya ular kobra ini salah satu satwa liar yang seharusnya bukan untuk diperjualbelikan, bahkan untuk dikonsumsi. Dan terakhir beberapa hari kemarin juga saya sempat melihat itu ada yang mengkonsumsi ular, ya ular sanca dan lain sebagainya dari Kalimantan begitu. Itu dianggap sebagai budaya untuk mereka. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi menyikapi hal ini dan berkaitan dengan penyakit zoonosis? Kita saat ini di Bali juga masih remind ya, masih melihat bahwasannya penyakit zoonosis ini menjadi kewaspadaan untuk kita sendiri. Dan pertanyaan lanjutan dari saya, bagaimana untuk memanajemen dari sisi penyakitnya, dari sisi pencegahan, dan dari sisi regulasinya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya panggil D apa Pak ini? Ya. Dosen, ya. Oh, kelihatannya masih jauh. ABG ini, ABG dosen. Oke. Salah saya, pangling saya tadi, maaf. Oke, terima kasih pertanyaannya. Lanjut di belakang, Ibu. Terima kasih Pak Karang, yang terhormat Pak Karang dan juga Bu Dr. Sri dan Pak Denny. Saya Endang dari Fakultas Kelautan dan Perikanan. Mohon izin juga curhat, tadi saya tertarik dengan Pak Denny yang menyampaikan bahwa ada suatu
komunitas yang tergabung untuk menyelamatkan mamalia laut yang terdampar. Jadi kami memang sudah cukup kenal dekat dengan BKSDA dan juga BPSPL, namun saat ini apabila kami dari Kelautan dan Perikanan ingin bergabung atau ikut menjadi bagian dari komunitas tersebut, apakah Mbak Deni bisa memberikan informasi, karena kami juga ingin ikut serta dalam konservasi mamalia laut yang terdampar. Kemudian yang kedua, saya juga sempat mendengar bahwa di sekitar kita ini masih ada rumah makan yang menjual telur penyu maupun makanan yang kalau tidak salah kalau di Jawa saya bilangnya urap-urap ya, mungkin Pak Karang lebih tahu bahasa Balinya. Itu bagaimana caranya kita bertindak atau ada suatu tempat yang kita bisa melaporkan secara tersembunyi, karena kita juga yang tadi disampaikan bahwa itu akan terjadi kalau pembelinya juga masih ada. Dan saya rasa sampai sekarang masih ada Pak di sekitaran kita juga Bu Dr. Sri. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih Bu Endang, teman saya dari FKP. 3 dulu ya, kita tanggapi nanti setelah ditanggapi baru pindah nanti ke sisi berikutnya. Silakan, ini yang pertama kayaknya Ibu deh ini. Zoonosis, gejalanya apa gitu kira-kira. Langkah-langkah untuk yang pertama diambil apa? Iya. P3K-nya. Ya. Ya. Yang dimaksud zoonosis yang di sini pasti satwa liar ya, yang dipelihara. Ya, jadi pencegahan dan pelarangan jangan melihara satwa liar, itu dulu. Ya. Karena pasti akan terjadi. Contohnya, penyakit zoonosis. Zoonosis itu ditularkan ya dari manusia ke hewan atau kesebaliknya hewan ke manusia. Yang disebut Dok Denny tadi adalah TBC. TBC tahu ya, itu penyakit yang penyebabnya adalah bakteri, Mycobacterium, mengenai paru-paru. Gejalanya batuk. Dan itu sebetulnya kalau satwa liarnya di alam dia nggak apa-apa. Begitu dipelihara ke manusia, dia dapat dari mana? Dari manusia. Ya, kemudian nanti satwa liar ini akan menularkan kembali ke manusia. Jadi dia dapat dari manusia dulu, kemudian dia menularkan. Nah, ini salah satu contoh ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di Bali saja biar punya bayangan. Dulu, tapi udah lama banget, tahun berapa tuh Pak Karang ya? Di Sangeh, ya itu kalau Anda ke objek wisata begitu pasti ada tukang-tukang foto itu kan, tukang foto yang di luar pengelola itu. Jadi dia pakai Polaroid yang langsung jadi. Itu dulu banyak banget. Nah kemudian suatu saat terjadi outbreak nih, TBC. Kemudian setelah dicek-cek ya memang tukang fotonya itu ada, pakai X-ray itu ada yang TBC. Nah monyetnya tertular. Padahal kalau sudah monyet tertular, apalagi banyaknya seperti itu, mengobatinya bagaimana? Ya, karena TBC itu penyakit yang sebenarnya mematikan banget enggak, tapi pengobatannya lama. Kalau manusia kena TBC itu sampai 6 bulan tuh enggak boleh stop. Walaupun sudah sembuh gejalanya terus harus sampai 6 bulan supaya hilang. Nah kalau monyet bagaimana kan begitu. Jadi waktu itu langsung di-cut itu, tukang-tukang foto nggak boleh. Kemudian kiper atau penjaga di sana harus rutin di ronsen supaya tidak terjadi kalau yang sudah menderita TBC mundur dulu, diobati dulu. Ya kemudian monyetnya juga diobati, cuma ya kan, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah itu baru monyet ya. Kemudian misalnya apalagi penyakit zoonosis yang paling sering. Siapa yang yang seperti kadal itu iguana. Nah itu salmonellanya banyak. Jadi walaupun kelihatannya sehat-sehat, Anda pegang nanti dia dari dia yang ini ya, bukan dari kita yang menularkan, tapi dari dia yang bawa. Jadi kalau mau pegang iguana kan banyak nih yang suka tuh, hati-hati. Kemudian apalagi ya penyakit banyak sekali zoonosis itu ya. Jadi artinya begini, jangan pelihara satwa liar, biarkan satwa liar bebas di alamnya supaya tidak terkena penyakit atau kita tidak menulari penyakit. Tuh. Ya, zoonosis banyak sekali ya, mulai dari bakteri, virus, parasit. Jadi protozoa masuk parasit juga ya. Jadi banyak sekali manifestasinya Dek ya.
Jadi salah satu yang tadi yang berbahaya disampaikan. Diare yang paling gampang kan diare, kemudian gatal-gatal kita karena tungu misalnya, skabies, ya banyak terdapat itu ya. Jadi kalau yang berbahaya ya tadi ada flu burung misalnya, ada TBC itu yang concern utamanya di situ. Dan masih banyak lagi sebetulnya penyakit-penyakit dengan gejalanya masing-masing yang bersifat zoonosis itu. Gitu ya. Langkah yang utama adalah jangan lagi stop lah pelihara itu. Mari kita bersama-sama mulai hari ini stop satwa liar untuk dipelihara. Jadi liar biarkan liar. Nah kalau yang sudah terlanjur dikonservasikan. Jadi membantu pemerintah untuk melestarikan dengan cara konservasi, bantu budidaya, setelah itu dilepas liarkan pelan-pelan gitu ya. Oke, nomor 1 sudah, selanjutnya Bapak Adnyana. Bapak ini Mas apa beli ya. Itu mungkin ke Dok Denny, nih silakan komentar Dok. Ya, tadi terkait dengan ini ya. Ular yang dijual secara online ya. Terus kemudian bagaimana upaya pencegahan dan regulasi ya. Ya, jadi gini, sekarang itu memang kasus perdagangan itu juga banyak dilakukan di media sosial dan kemudian di online shop, ya. Intinya online lah. Dan itu sebenarnya masuk dalam pengawasan pemerintah. Dalam hal ini BKSDA, kemudian pihak kepolisian, ya. Nah, yang menarik adalah kalau dulu saya kenal satwa liar pada saat masih kuliah, itu kepolisian tidak ikut di dalam proses penegakan hukum penjualan satwa liar. Tapi sekarang kepolisian juga udah mulai ikut dan kepolisian sudah memiliki, kalau tidak salah nih ya, silakan di cross check karena polisi juga memiliki tim cyber Reskrimsus ya, yang memang mereka bertugas untuk sweeping di pasar-pasar online. Ya. Nah, ini adalah kabar baik karena kita didukung oleh kepolisian juga untuk penegakan perdagangan satwa liar. Dan mereka punya kredit khusus poin yang harus mereka penuhi untuk kenaikan jabatan dan lain sebagainya, sehingga ini membantu kita dalam proses penegakan hukum. Dan ini sudah mulai berjalan. Dan kalau misalkan ketemu, itu sebaiknya dilaporkan. Ya, bisa dilaporkan yang pertama sebaiknya laporkan ke Kementerian Kehutanan sekarang ya. Karena itu yang memang memiliki tupoksinya. Tapi nanti bisa dibarengi dengan misalkan lapor polisi dan lain sebagainya bahwa ini ada perdagangan satwa liar dilindungi. Dan ini harus diketahui, dan saya selalu ingatkan di teman-teman mahasiswa yang biasa rescue juga itu, jangan sampai nanti mereka keep, ternyata itu satwa dilindungi, jangan kaget dan jangan ini nanti tiba-tiba polisi datang untuk melakukan penyitaan, ya begitu ya. Jadi kegagalan terbesar saya pribadi di ruangan ini kalau misalkan nanti mahasiswa di sini tertangkap karena berdagang satwa liar. Itu kegagalan bagi saya. Karena sudah kasih tahu dari jam berapa tadi ya sampai dengan saat ini, terus kemudian dalam ruangannya ada yang kena kasus ketangkap karena perdagangan satwa liar. Itu jangan sampai, itu sebuah kegagalan bagi saya. Berarti saya menyampaikan itu kurang menggebu-gebu atau kurang kurang tanda serunya gitu. Nah, terus kaitannya dengan tadi ular yang kemudian dikonsumsi dan lain sebagainya, ini adalah jadi paradigma yang kebudayaan, apalagi sudah mengaitkan dengan budaya ini yang kemudian sulit dan cukup tricky sebenarnya. Jadi kan kebudayaan itu kan sebenarnya kebudayaan itu hal yang turun-temurun sebenarnya. Kalau saya ini kan karena dia di luar agama kadang. Jadi ada agama yang terpengaruh oleh budaya, terus kemudian kebudayaan itu tumbuh berdasarkan perilaku yang kemudian ditiru oleh kehidupan selanjutnya. Yang dulunya mungkin itu tidak berdampak apa-apa karena tidak ada, mungkin masih minim ya dulu kasus zoonosis dan sebagainya. Bukan minim mungkin karena kita nggak tahu. Banyak orang yang meninggal karena itu, karena konsumsi ular dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya teknologi, semakin tahu kita akhirnya, terus kemudian tahu penyebabnya, tahu pencegahan segala macam. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau untuk sehat,
itu adalah kebutuhan 4 sehat 5 sempurnanya terpenuhi. Ya, makanannya dimasak matang, kemudian dari bahan-bahan makanan yang memang sudah diperuntukkan untuk kita makan. Yang bahaya adalah warung-warung yang menjual extreme food, yang termasuk di pasar Tomohon dan lain sebagainya, yang kemudian ini harus juga tetap ada pengawasan serius, karena mau tidak mau kondisi pasar-pasar hewan ini akan menjadi potensi penularan penyakit zoonosis dari foodborne disease ya kita bahasannya. Jadi kita harus benar-benar safe from farm to table gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada problem itu. Jadi masalah kebudayaan dan lain sebagainya, selama itu bisa dikaji dari berbagai macam aspek, karena kita sudah tahu konsekuensi makan satwa liar itu adalah ada konsekuensinya, termasuk yang dikasih tahu tadi Bu Dokter Tuti terkait dengan salmonella. Ini salmonella easy banget ya, flora normal, tapi kalau dia ngamuk kena kita ya, dan nggak akan bisa hilang gitu ya. Dan ini yang menjadi penting untuk kita lakukan edukasi, dan regulasinya itu ada di P32 tahun 2024, dan itu sangat baru, silakan dipelajari. Dan kalau misalkan di sana juga nanti akan ada daftar list satwa dilindungi. Bukan berarti tidak dilindungi boleh dimakan loh ya, enggak. Karena kami datang untuk menyampaikan bahwa itu tidak boleh ya. Ya, kira-kira itu. Lanjut ke Bu Endang tadi, mungkin Oke, mau bergabung ini, Bu. alangkah baiknya nih. Terima kasih, Kayak kebetulan. bersambut, Ya, saya juga tergabung dalam volunteer sejak saya mahasiswa. Jadi mahasiswa saya dulu dapat pelatihan penanganan mammal terdampar, habis pelatihan sekali saya langsung dikasih kasus penanganan mammal ada mammal terdampar, dulu belum sebanyak sekarang. Terus kejadiannya di Tol Benoa, itu saking excitednya saya ajak anak-anak Rothschild di satwa liar itu. Jadi saya nggak kerasa tuh lompat dari tol ke bawah itu 5 meter itu nggak kerasa tuh. Terus habis itu udah selesai nanganin itu baru bingung, ini naiknya gimana ya? Untung ada bantuan dan lain sebagainya. Tapi ini sifatnya kegiatan volunteer ya, jadi volunteer. Tapi kayak tadi saya jangan ditiru ya. Dalam melakukan proses penanganan mammal terdampar ataupun satwa, itu prinsip yang pertama yang harus kita lakukan dulu itu jangan lupa kitanya harus selamat dulu ya. Jangan sampai nanti kita mau nyelamatin malah kita yang diselamatkan. Itu yang pertama. Terus kemudian kita ada grup namanya Wild Stranding Network atau perkumpulan, bukan perkumpulan juga ya. Jadi ada NGO di sana, ada kementerian di sana, berbagai macam pihak, institusi, ilmuwan, praktisi dan sebagainya. Jadi kalau ada kejadian terdampar itu biasanya di forward ke situ. Nah, biasanya grup itu akan dimasukkan kalau misalkan sudah pernah menangani atau misalkan laporan bersumber dari orang tersebut, biasanya akan ada masuk di sana. Kalau saya jadi adminnya saya langsung invite Ibu pasti. Tapi nanti coba saya ini komunikasikan, nanti mungkin habis ini kita bisa ngobrol lagi terkait dengan itu. Tapi ini juga materinya bagus untuk hal tersebut. Ada satu lagi kayaknya tentang apa? Tadi sudah mungkin dijawab. Udah ya? Tentang ini, kemana harus melapor gitu kan? Kemana harus melapor ya? Kalau mamalia laut ke KKP sekarang. Nanti atas berkoordinasi juga biasanya mereka dengan BKSDA karena sekarang masa transisi. Tapi kalau untuk satwa yang terestrial atau satwa darat itu semua di Kementerian Kehutanan atau Lingkungan Hidup, nanti kita belum tahu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, ada nggak yang dari Rothschild di sini? Ketuanya mana? Ketuanya ada. Itu Bu Endang itu ketuanya Bu. Nanti rekrut teman-teman di FKP biar nggak mainnya di FKH aja ya. Kita ini adalah ajang ketemu lintas sektor gitu ya. Jadi kita belajar selain kolaborasi. Ya, kolaborasi, koordinasi, komunikasi kan 3C itu dari OAH One Health Collaborating Center ya, mempertemukan. Nah, di sini ini tujuannya Bu Profesor ya. Jadi kita mengadakan beberapa kegiatan OHSC apalah namanya, banyak itu kegiatan yang mengundang berbagai disiplin ilmu untuk bergabung melihat satu permasalahan gitu ya. Oke, lanjut ke sisi. Saya nambah sedikit. Ya, tambah silakan Ibu. Sambil yang di sisi kiri mempersiapkan ya pertanyaan. Tentang ular. Jadi bukan khusus untuk penanya, tapi untuk semua ini termasuk adik-adik semua. Jangan pernah membunuh ular. Nah orang awam tuh selalu ular tuh pasti mati, kalau digigit ular pasti mati kan gitu ya. Jadi ini share kejadian saja. Saya tinggal di Tabanan, dulu pernah ada. Pokoknya kalau di sawah ada ular itu nggak tahu itu. Padahal ular itu ada yang berbisa, ada yang nggak berbisa.
Pokoknya ada ular, pasti orang memikir ini pasti bisa dibunuh. Di sawah kan banyak tuh sarang-sarang ular itu pasti dibunuh. Lama-lama ular di tabanan tuh berkurang. Nah, akhirnya apa yang terjadi akibatnya? Kan itu salah satu juga masuk dalam perburuan ya. Jadi ularnya hilang. Tikus berkembang biak luar biasa. Waduh, saat itu ribuan tikus di tabanan tuh banyak masuk ke rumah ini semua. Terus akhirnya pemerintah waktu itu membuat suatu apa istilahnya, pokoknya siapa yang bisa menangkap tikus menyerahkan itu satu ekor tikus 50 rupiah apa 500 rupiah gitu zaman dulu, uang tuh udah gede banget. Wah, jadi orang berburu tikusnya terkumpul banyak kemudian dibakar, ngaben tikus istilahnya begitu. Nah, setelah itu diberikan kesadaran jangan dibunuh, bahwa ular itu ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Jadi jangan takut kalau ketemu ular. Tapi orang pasti takut belum lihat ular udah terkencing-kencing kali gitu ya. Nah, tapi dengan telaten untuk menyuluh, nah sekarang kembali lagi. Jadi ingat, ular itu adalah salah satu tanda bahwa ekosistem di situ normal. Kalau nggak ada ular, ya seperti itu. Ya. Jadi ekosistem, jadi penting sekali menjaga ekosistem. Salah satunya adalah satwa liar ya. Jadi ketika satwa liar itu kadang-kadang berperan sebagai predator alami seperti tadi. Ketika predatornya hilang, hamanya akan berkembang biak dengan senangnya. Yang dirugikan apa? Terakhir manusia yang rugi sendiri gitu ya. Oke, silakan pertanyaan. Jadi perkenalkan nama saya Pratnya Nolan dari perwakilan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya ingin bertanya, kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konservasi itu dapat membantu untuk menjaga kelestarian dari hewan liar yang sudah mau punah gitu kan. Nah, tapi ada masalah lain kalau misalkan konservasinya itu yang tipenya terbuka itu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyebaran zoonosis ya. Jadi misalkan penanganannya itu bagaimana gitu. Lalu untuk pertanyaan keduanya itu apakah konservasi yang dimaksud itu memang benar-benar sudah terjamin daripada kebun binatang yang sudah dibuka buat itu. Terima kasih. Mungkin konservasi. Jadi bagaimana ya terbuka misalnya Informasinya bukan. konservasi terbuka gitu maksudnya ya. Jadi kayak lepas gitu kan, jadi nggak bisa kemana-mana juga hewannya kayak di Taman Nasional gitu kan. Apakah itu tidak malah berbahaya? Positifnya sudah tadi, konservasi bisa melindungi satwa, habitat, kemudian bagaimana zoonosisnya karena dia bisa masuk juga keluar, masuk bebas gitulah. Ya, pertanyaannya bagus. Meskipun agak grogi, saya juga dulu sebelumnya gitu, pegang mic itu gemeter tuh, mau nanya tuh dingin semua gitu ya. Itu saya dulu alami gitu, jadi karena terbiasa jadi ya bisa kayak sekarang. Nah kaitannya dengan itu, jadi kalau misalnya kita melakukan konservasi, itu kan nanti akan dilepas liarkan. Terus kemudian karena mereka ada di Taman Nasional, di tempat kawasan konservasi, yang nggak ada pagarnya, ya kan gitu maksudnya ya. Nggak ada pagarnya, terus kemudian dia bisa kesana kemari, yang kemudian bisa menjadi faktor penular dan sebagainya. Makanya di dalam kawasan konservasi itu juga tidak sembarangan. Mereka punya SOP dalam pengawasan patroli, sistem patroli mereka dilakukan terhadap perburuan dari manusia ataupun dari adanya outbreak atau penyebaran penyakit zoonosis. Kayak misalkan kemarin ada kasus ASF. ASF itu adalah Asian Sun Fever, itu umumnya di babi peliharaan. Tapi yang menarik adalah di kawasan Sumatera, di hutan Sumatera itu babi liar juga kena. Dan kemudian itu diinvestigasi segala macam, terus kemudian dilakukan tindakan preventif dan lain sebagainya. Yang terlanjur mati itu dievakuasi dan lain sebagainya. Ini bisa, karena virus itu kan ini ya mudah menginfeksi, banyak yang terinfeksi, tapi tergantung imunitas, ada yang bisa mati, ada yang bisa survive, tapi hilangnya juga dia cepat, karena cepat rusak, mudah rusak ya. Jadi alam itu sebenarnya sudah bisa menyeimbangkan sendiri yang kemudian ini bisa jadi
jadi makanya kalau hutan itu udah dirusak itu mesti ada keanehan-keanehan yang muncul. Entah satuan yang mati dan lain sebagainya. Coba kalian ke hutan. Hutan yang benar-benar tidak terjamah itu ya. Pernah ada bau bangkai di sana? Enggak ada. Karena mereka sudah bisa terurai sendiri dan lain sebagainya. Sehingga hutan itu akan lebih oke. Tapi dalam proses konservasinya itu kita misalkan mau melakukan pelepas liaran. Itu pasti akan dilakukan pengecekan kesehatan yang sangat-sangat ketat sebelum dilakukan pelepas liaran. Karena syarat-syarat hewan dilepas liarkan juga ada. Ya begitu. Terus kaitannya dengan kebun binatang, apa perbedaannya dan sebagainya. Kalau kebun binatang itu kan ada kandang dan sebagainya, membatasi ruang gerak, perilakunya alaminya kadang-kadang tidak tersalurkan dengan baik. Ya kita sekarang tinggal balikan ke kesejahteraan hewan tadi, faktor-faktor itu. Apakah tempat itu mendukung atau tidak, atau kurang, kita evaluasi yang kemudian nanti bisa untuk perbaikan dari sistem manajemen. Dan ya pada dasarnya ya satwa liar itu lebih indah di alam ya. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih Dok Denny karena waktu yang membatasi ini sudah diperingatkan saya 2-3 kali waktu habis katanya. Jadi beri applause sekali lagi kepada kita semua, khususnya para narasumber.